Yani kekokohan ilmu, kematangan ilmu, itu yang ingin kita warisi, kita ambil dari sang guru tersebut. Kenapa ini harus wara'? Karena ilmu itu adalah keberkahannya. Dan yang kita inginkan, ilmu kita itu menjadi ilmu yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu ma'al akabir. Jadi keberkahan itu bersama orang-orang yang tua ilmunya atau tua umurnya. Tua ilmunya itu meskipun masih muda umurnya, tapi dia itu mapan ilmunya. Tua umurnya adalah karena dia sudah banyak pengalaman dalam hidup, dan rata-rata orang yang sudah tua umurnya itu adalah orang yang bisa bersikap hikmah menghadapi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, masuk ke pembahasan dosa besar yang 12 dan 13, as-sariqah, mencuri, aklul mal, memakan harta, bil batil, dengan cara yang batil. Ini dosa besar yang ke-12 dan ke-13. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, wa sirqatu malil ghairi aw aklu malihi. Wa sirqatu malil ghair, termasuk dosa besar adalah mencuri hartanya orang lain, aw aklu malihi, atau memakan hartanya orang lain, bibatili, dengan cara yang batil. Bibatili sun'il qawli wal fi'li wal yadi, makan harta orang lain tadi dengan cara yang batil, entah itu dengan ucapan yang dibuat-buat atau perbuatan dengan cara merampas atau menduduki atau menguasai, waliyat, atau dengan tangan. Ini semuanya masuk dalam kategori dosa besar. Dzakara an-nadhim rahimahullahu ta'ala fi hadzal baiti naw'aini minal kaba'ir. Nadhim menyebutkan di dalam bait ini dua jenis dari dosa besar, wahuma, dan keduanya adalah al-kabiratu tsaniyata asyrata, dosa besar yang ke-12, as-sariqah, mencuri. Was-sariqatu fil lughati masdaru saraqa yasriqu, min bab daraba yadribu. Maknanya mencuri adalah al-akhdhu bi khufyah, mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi. Berarti kalau ngambil terang-terangan mencuri atau tidak?
Bukan mencuri ya. Korupsi mencuri atau bukan? Korupsi mencuri atau bukan? Ya salah antum. Korupsi itu nggak masuk kategori mencuri, karena dia tidak ngambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, paham ya? Tapi dia mengambil yang diamanahkan kepada dia dengan cara apa? Dengan cara rahasia. Maka dia tidak masuk kategori mencuri. Faham sampai sini ya? Jadi mencuri itu mengambil duitnya orang dengan cara sembunyi. Kalau terang-terangan ngambil gini, terang-terangan, namanya apa? Ya. Kalau merampok itu di tengah jalan tuh namanya merampok. Namanya apa? Gosop atau ngerampas ya, ngerampas. Li'annal anasir asasi limadati saraqa huwal ikhtifa. Jadi makna dasar lafadz saraqa adalah ikhtifa, sembunyi-sembunyi tadi. Wa amma syara'an, adapun secara syariat ya, fayakhtalifu ta'rifuha hasaba syurutil mu'tabarah. Secara syar'i maka pengertiannya berbeda-beda ya, tergantung syarat-syarat yang dijadikan sebagai patokan. Ma'attifaqihim ala iradil ma'na, walaupun mereka sepakat ala iradil ma'na lughawi dimnal had, walaupun mereka sepakat bahwasannya secara bahasa ini masuk dalam batasan tadi, yaitu sembunyi tadi. Wa ahsan ta'rifin laha, dan pengertian yang terbaik untuk sariqah itu an yuqal, dikatakan as-sariqatu akhdul mal ala wajhil ikhtifa, mengambil harta orang lain ala wajhil ikhtifa, dengan cara sembunyi, min malikihi, dari pemiliknya langsung, au naibihi, atau dari perwakilannya. Jadi misal ada seseorang mewakilkan kepada antum duit 100 juta untuk apa? Bayar SPP. Contoh ya, contoh. Kemudian duit ini dicuri. Ini masuk pengertian apa? Sariqah. Bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak hak. Berarti boleh dong mencuri dengan cara yang hak. Boleh atau tidak? Mencuri dengan cara yang hak. Di sini ngambil harta orang lain sembunyi-sembunyi, baik dari pemiliknya langsung atau perwakilannya, dengan cara yang tidak benar. Berarti ada ngambil sembunyi-sembunyi dengan cara yang benar. Ada atau tidak? Ada. Apa? Ya? Menyita. Oke, menyita barang orang yang punya utang. Kalau menyita nggak sembunyi-sembunyi, menyita terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi namanya apa? Mencuri, paham ya? Namanya mencuri. Kalau terang-terangan namanya gosop, yaitu merampas. Namanya merampas. Wa qauluna, dan ucapan kami, akhdul mal, mengambil harta, yakhruju ma laisa bimal, maka keluar dari kategori ini yang bukan harta. Jadi ngambil sesuatu yang bukan harta secara sembunyi-sembunyi, maka bukan mencuri. Yang bukan harta seperti apa? Jadi kategori mencuri apa? Ngambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Berarti kalau yang diambil bukan harta dengan cara sembunyi-sembunyi, maka bukan pencurian. Contohnya apa? Kal khamri, seperti minuman keras. Waddukhon, dan rokok. Tahu rokok ya? Ya, rokok itu yang panjang itu loh. Wassalib, dan salib. Wa alatil lahwi, dan alat-alat permainan. Alat-alat permainan. Jadi apa alat permainan itu?
Alatul lahwi maknanya apa? Alat permainan. Di sini maknanya apa alat permainan itu? Ada yang tahu? Alatul lahwi. Hah? Gak dengeran ah? Alat pemain nasional. Alat judi. Bukan. Hah? Ma'azif, alat musik. Ya, alat musik salah satu dari kategori alatul lahwi. Alat musik itu salah satu kategori dari alatul lahwi. Lahwi itu di sini permainan yang buang-buang waktu, nggak ada manfaatnya, hanya sifatnya membawa orang itu pada goflah. Sekarang musik goflah atau tidak? Sambil gayir gini. Itu berarti apa? Buang-buang waktu. Itu namanya apa? Alatul lahwi. Kalau bola voli, alat permainan, paham ya? Nggak boleh dicuri. Kenapa? Bermanfaat, sehat, paham ya? Jadi alatul lahwi di sini maksudnya apa? Seperti musik, apa lagi? Hah? Satron, dadu, apa? Catur, dan yang semisal. Itu namanya alatul lahwi. Yaitu alat-alat yang membuat orang itu jatuh pada goflah, jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salib itu juga termasuk apa? Termasuk barang yang bukan harta, paham ya? Jadi salibnya misalnya terbuat dari emas. Salib terbuat dari emas. Kemudian dicuri. Pelakunya kena hukuman potong tangan atau tidak? Tidak. Paham ya? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan harta. Dia bukan harta. Jadi alat musik walaupun dia piano, gitar, harganya 700 juta. Paham ya? Dicuri masuk kategori pencurian atau bukan? Tidak. Tapi yang mencuri boleh menjualnya atau tidak? Yang nggak boleh menjualnya. Kenapa? Karena kalau dia menjualnya berarti sama saja dengan apa? Menjual barang yang haram, dan barang yang haram tadi tidak bisa dimakan. Berarti solusinya bagaimana? Dipreteli, paham ya? Antum tahu dipreteli? Jadi dipreteli satu persatu, nanti yang dijual apanya? Yang dijual adalah pretelannya tadi. Paham sampai sini? Jadi pretelannya itu jadi apa misalnya? Jadi gitarnya ada emasnya, ada peraknya, ada apa lagi? Mungkin atau enggak kayak gitu? Sangat mungkin sekali. Dan itu tidak masuk kategori pencurian. Kenapa? Dia bukan harta. Kenapa? Karena dia adalah alatul lahwi yang memabukkan, yang menjauhkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alat musik salah satu dari jenis-jenis alatul lahwi. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Mimma laisa fihi manfaah, yang tidak ada manfaatnya, au manfaatin ghairu mubah, atau ada manfaat tapi dia tidak halal. Ada manfaatnya tapi dia tidak halal. Ini tidak masuk kategori sariqah, tidak masuk kategori pencurian yang dimana pelakunya dipotong tangan. Jadi misalnya ada orang mencuri piano, pianonya seharga 7 miliar, mungkin atau tidak? Sangat mungkin sekali, karena pianonya semuanya emas semua, beratnya 1 kilo misalnya, ya ini sangat mungkin sekali. Nah itu tidak masuk kategori pencurian. Wa qauluna, dan ucapan kami, ala wajhil ikhtifa, dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa hadha huwal unsur asasi fis sariqah, ini makna dasar dari lafaz sariqah ya. Wa dzukira fit ta'rif li bayani muhtarazihi, disebutkan di dalam pengertian sariqah walaupun dia asas dasar lafaz tersebut untuk menjelaskan bingkai batasan pengertian sariqah tersebut. Fa kharajal akhid min ghairi khufyah, sehingga keluar dari kategori pencurian yang ngambil tidak dengan cara sembunyi-sembunyi. Kal muntahib, muntahib itu ya seperti gosop itu ya, jadi yang ngambil dengan cara cepat dan terang-terangan ya.
Wa huwa akhdhu syai', yaitu mengambil sesuatu min sahibihi, dari pemiliknya, ghalabatan wa qahra, dengan cara menang-menangan, atau qahr dengan cara memaksa. Dengan cara memaksa. Ini tidak masuk kategori sariqah, paham ya? Nanti dia masuk ke hukum yang lain. Masuk ke hukum yang lainnya. Wa kharajal mukhtalis, keluar dari pengertian ini juga adalah koruptor, paham ya? Jadi koruptor itu tidak masuk kategori mencuri. Wa huwa akhdus syai', mengambil sesuatu, bihuduri sahibihi, dengan kehadiran pemiliknya, fi ghaflatin minhu, dalam kondisi dia tidak sadar, wal harab bihi, dan dibawa kabur. Kan orang yang korupsi itu kan sedang dalam kondisi apa? Orang-orang tahu duit yang dia pegang bukan milik dia, paham ya? Kapan dia ngambil? Ketika orang-orang sedang tidak dalam kondisi sedang tidak dalam kondisi, ya pokoknya dalam kondisi ghaflah ya. Kemudian diambil, dibawa kabur, itu namanya korupsi. Wa qauluna, dan ucapan kami, min malikihi, dari pemiliknya, au naibihi, atau naibnya. Naib itu siapa? Kullu man kana biyadihi mali ghairihi, yang di tangan dia ada harta orang lain, biizni syar'i, dengan izin dari syariat, itu namanya naib. Contoh, ada anak yatim, kemudian ada walinya dipasari duit sama donatur, paham ya? Berarti sekarang wali yatim ini dia naib atau bukan? Naib. Bisa dipahami? Ini dengan izin syar'i. Jadi naib itu dia tidak pemilik tapi mewakili pemilik. Au biizni malikihi, atau dengan izin dari pemiliknya. Izin pemiliknya seperti orang yang wikalah ya, contohnya seperti itu. Kal musta'ir, seperti orang yang pinjem. Wal muda, orang yang dititipi. Musta'ir ya contohnya pinjem apa? Contohnya pinjem, bukan pinjem duit ya. Pinjem duit itu bukan ariyah, tapi masuk kategori al-qardu. Pinjem di sini pinjem barang, pinjam mobil, pinjam sepeda motor, itu namanya musta'ir. Jadi musta'ir di sini ini sering terjadi ikhtilat dalam pemahaman ya. Lafadz dain, lafadz qard, lafadz ariyah. Bagi para penuntut ilmu syar'i sering terjadi ikhtilat dalam memahaminya. Dain itu dalam jual beli, al-qardu dalam simpan pinjam ya, pinjam meminjam. Ariyah itu barang, bukan duit. Sehingga statusnya beda semua. Enggak perlu di sini menjelaskannya, waktunya enggak cukup. Pokoknya intinya beda, dah gitu aja. Kalau pengen jelasnya nanti privat ya, enggak apa-apa. Wa waliyil yatim, walinya anak yatim, wa nahwihim. Jadi walinya anak yatim itu termasuk naib. Wa yakhruj, sehingga keluar dari pengertian ini, lau saraqa makhsuban min ghasibihi fala qat'a fi. Seandainya dia mencuri barang yang dirampas, min ghasibihi, dari yang rampas itu, maka tidak masuk kategori curian. Didengarkan. Jadi ada orang ngerampas duit ente, kasih sama ana. Kalau tidak awas. Akhirnya apa? Dikasih. Itu namanya apa? Ghasab. Atau ngambil kambing, ngambil sapi secara paksa, diambil. Dah, kamu jangan ngambil-ngambil, hati-hati kalau berani nyentuh-nyentuh. Jadi diambil secara apa? Secara paksa. Dibawa, kemudian di tengah jalan atau sampai di rumah dicolong sama orang. Nah, pencurinya tadi masuk hukum kategori pencuri atau bukan? Tidak masuk kategori pencuri. Kenapa? Dia mencuri tidak dari pemiliknya, bukan dari naibnya. Jadi pencurian itu khusus untuk siapa? Pemilik atau naibnya. Nah, pencuri gosip
merampas tadi, dia bukan wakilnya siapa? Bukan wakilnya pemilik harta. Sehingga ketika dicuri, maka tidak ada hukum potong tangan di sini. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Walakin masa qata fihi al-qat'u fa fihi ta'zir au mudha'afatu al-ghurm. Akan tetapi jika ada kekurangan dari barang yang dicuri tadi, jadi kan dia mencuri barang yang dirampas, paham? Mencuri barang yang dirampas. Pas dicuri, ternyata barang yang dicuri ada kekurangannya. Entah kupingnya hilang atau kakinya hilang satu atau gimana, pokoknya ada kekurangan. Maka di sini ada ta'zir. Ta'zir itu hukuman jera dari pihak penguasa, dan ini masuk kategori ijtihadnya penguasa. Masuk kategori ijtihad penguasa. Au mudha'afatul ghurmi, atau dilipat gandakan dendanya. Jadi misalnya kepotong kakinya, otomatis sapi yang kepotong kakinya tadi harganya sisa berapa? Kan sisanya kan jadi murah dia. Sisa 2 juta atau berapa? Berarti harga yang kepotong tadi berapa? Dari 23 juta jadi berapa? 2 juta. Berarti kena denda berapa? 21 juta kalikan 2 atau kali 3 jadi berapa? 30 berapa? 60 ya. 63 juta atau 42 juta dengan cara mudha'afah. Dari siapa? Dari penguasa. Wa qauluna, dan ucapan kami bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak benar, yukhriju akhdal malik wadi'atahu minal muda', dengan cara yang tidak benar, maka keluar dari kategori ini adalah pemilik barang ngambil barang yang dia titipkan dari muda', dari orang yang dititipi. Antum paham sampai sini? Jadi titip barang sama seseorang, itu barang milik ente atau bukan? Barang milik ente kan? Kemudian ngambilnya sembunyi-sembunyi, masuk kategori pencurian atau bukan? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah barang hak ente sendiri, sehingga ngambilnya juga tidak ada masalah. Faham ya sampai sini ya? Oke. Atau contohnya akhdul abi min mali benih, bapak ngambil duit anaknya dengan cara sembunyi-sembunyi, boleh atau tidak? Diperbolehkan. Wa nahwa dzalika, dan contoh-contoh yang lainnya. Kayak tadi contohnya apa? Nyita barang orang ya, yang punya utang atau yang lain-lain, itu termasuk ngambil barang dengan cara sembunyi-sembunyi yang dibenarkan dan diperbolehkan. Waddalilu ala anna sariqata min kabairidz dzunub, dan dalilnya bahwasanya pencurian itu termasuk dosa besar adalah thubutul had ala sariq, adanya hukuman potong tangan atas pencuri. Wa maji'u nususis sunnati bila'nih, adanya nas dari sunnah yang melaknat pencuri. Wa nafyil iman, dan penafian iman dari sang pencuri. Jadi sebagai bukti bahwasanya mencuri adalah dosa besar, adanya hukum potong tangan. 1. 2 apa? Adanya nas laknat. Ketiga apa? Adanya nas yang menafikan iman seorang pencuri. Maka ini termasuk dosa besar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wassariqu wassariqatu, dan pencuri laki-laki dan pencuri wanita, faqta'u, maka potonglah aydiyahuma, tangan-tangan keduanya, jazaa, sebagai balasan, bima kasaba, atas perbuatan mereka berdua, nakalan minallah, hukuman dari Allah Ta'ala untuk mencegah terjadinya perbuatan yang semisal, itu namanya nakal. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha mulia dan maha bijaksana. Ini had dari Al-Quran yang menunjukkan mencuri adalah dosa
besar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqta'ul yadu fi rubu'i dinar fasa'idan, tangan itu dipotong jika mencuri yang senilai 1/4 dinar, fasa'idan ke atas. 1/4 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4/4 gram. 4/4 gram emas. Berarti 4/4 gram emas dibagi 4 ketemunya berapa? 1, berapa? 1,1 entah berapa. Yang pintar matematika siapa? 1,1 sekian gram, dah gitu aja. Berarti 1,1 bagi 4 itu berapa ketemunya? 1/16 ya. 1/16. Berapa 1/16 itu? Jadi 1,1/16 gram. 1/16 gram. Itu kalau dirupiahkan sekitar harganya berapa? Emas 1 gram sekarang berapa? 1 juta berapa? Anggaplah 1,3 atau 4 juta ya. Harga segitu berarti anggaplah harganya 1/4 dinar itu 1,5 juta. Berarti kalau mencuri 1,5 juta ke atas berarti kena hukum apa? Potong tangan. Berarti kalau mencuri di bawah 1,5 juta berarti tidak kena hukum potong tangan. Faham sampai sini? Tetapi kedua-duanya dosa besar. Kedua-duanya dosa besar. Kenapa? Karena berbuat dolim kepada saudaranya. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, la tuqta'u yadus sarik, tidak dipotong tangannya pencuri itu, illa kecuali fi rubu' dinar, kecuali jika dia mencuri 1/4 dinar fasa'idan ke atas. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sariq, Allah melaknat seorang pencuri, yasriqul baydah fatuqta yaduhu, dia mencuri 1 biji telur kemudian dipotong tangannya. Wa yasriqul habl, mencuri tali, fatuqta yaduhu, kemudian dipotong tangannya. Ini tafsirnya gimana? Mencuri telur dipotong tangannya. Allahu a'lam bishawab. Intinya batasan nisabnya pencurian berapa? 1/4 dinar ke atas. Ini nisabnya apa? Nisabnya pencurian. Dan di sini syahidnya ada lafadz laknat. Ada lafadz laknat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pencurian adalah dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min, tidak mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman. Ini ada penafian iman. Fanafa anhul iman al-mutlaq. Di sini Rasul menafikan iman mutlak dari pelakunya, wa huwal iman kamil, yaitu iman yang total, yang lengkap, yang sempurna. La asal iman, bukan dasarnya iman atau pondasi iman. Jadi ada iman kamil, ada iman al-asal. Asal iman sama iman al-kamil. Asal iman itu adalah yang dengannya orang itu menjadi Islam. Iman yang sempurna yaitu ketika seseorang dia tidak punya dosa sama sekali, ketaatannya kamil sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang wajib-wajib dan mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka itu namanya apa? Iman kamil. Iman kamil.
Kama taqaddam bayanuhu 'indal kalam ala hukmi murtakabil kabirah, sebagaimana yang telah lewat terkait pembahasan hukumnya pelaku dosa besar. Wa ammal ijma', adapun ijma'nya, faqad ittafaqal muslimun, kaum muslimin telah sepakat wajibnya qat'is sariq fil jumlah, memotong tangan pencuri secara global. Wal hikmatu min qat'i yadis sariq, dan hikmahnya memotong tangan pencuri itu apa? Hikmahnya, jadi tangan dipotong itu menakutkan atau tidak? Sangat menakutkan ya, sangat menakutkan. Hikmahnya himayatun nas wa amwalihim, melindungi manusia dan harta mereka. Fa innal qat'a bi rub'i dinar, walaupun mencuri tadi, walaupun potong tangan tadi nisabnya cuma 1/4 dinar, dan 1/4 dinar itu enggak banyak, sedikit. Lakin qasada bihi himayatul amwal, akan tetapi 1/4 dinar tadi tujuannya untuk menjaga harta kaum muslimin. Wal qada 'alal 'abath bil amni, dan menghabisi hal-hal yang mengganggu keamanan, stabilitas suatu negara. Kalau pencurian itu banyak terjadi di mana-mana, maka bisa dikatakan keamanan suatu negeri itu tidak stabil. Keamanannya tidak apa? Tidak aman. Alias orang ke situ juga was-was karena dia tidak aman dengan harta yang dia miliki. Fa fis sariqati i'tida' ala amwal min jihatin, jadi mencuri itu mendolimi harta dari satu sisi, wa'tida' ala haqqil milkiyah, mendolimi merampas hak kepemilikan fardiyah personal, min jihatin ukhra, dari sisi yang lain. Wa fiha tarwi'il aminin, pencurian itu juga menakut-nakuti orang yang pengen keamanan. Wa tahdidun nas, mengancam keselamatan manusia. Wa hiya tuthirul qalaq, pencurian itu menyebabkan orang itu gelisah, daim terus. Walitirab nafsi, psikologinya tidak stabil, psikologinya tidak stabil. Jadi kalau ada banyak pencurian, misal ya lingkup ma'had, sekitar ma'had ada banyak pencurian, was-was atau tidak? Was-was, sangat was-was sekali. Sehingga efeknya apa? Orang tua mau ngirim duit nggak berani banyak-banyak kan gitu kan. Akhirnya apa? Ngirimnya sedikit-sedikit, padahal terkadang kebutuhannya apa? Banyak. Itu efek dari apa? Efek dari pencurian. Dan ini perkara yang sangat berbahaya sekali, wajib dituntaskan karena mengganggu keamanan suatu komunitas. Faya'isun nas fi dhi'rin wa khaufin, sehingga orang-orang hidupnya dalam kondisi ketakutan, horor. Wasariqu la yubali, sang pencuri enggak peduli, bima yahsul min tihakil hurmat, dari merampas hormat, kehormatan atau hak. Wasafkid dima, enggak peduli dengan yang namanya menumpahkan darah, fi sabili tahqiqi gharadih, dalam upaya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Wa takhallus mimma waqa'a fi, dan dia bisa selamat dari dari serangan massa yang mungkin terjadi pada dia. Was-sariqatu idza fashat huddidan nasu fi amwalihim, pencurian jika itu menyebar di mana-mana maka harta manusia itu terancam. Wa a'raduhum anfusuhum, kehormatan mereka dan nyawa mereka juga terancam. Wa asbahat hayatuhum marirah, sehingga hidup mereka menjadi pahit. Tsumma inna sariq la yumkin ihtiras minhu, kemudian pencuri juga enggak mungkin dia bisa menjaga hartanya. Jadi kalau terjadi pencurian yang sudah tersebar di mana-mana, pencuri sendiri enggak aman dengan barang curiannya. Aman atau enggak? Enggak aman, karena dia juga tahu curian dia rawan dicuri sama orang lain. Paham ya? Jadi sampai segitunya ada apa? Ada rantai-rantai yang terus tersebar gara-gara kasus tersebut.
fa innahu yanqibud dur wa yahtakul hirs. Ini bikin rumah-rumah enggak aman ya, dan barang yang dijaga juga tidak aman. Wa yaksir qafl, merusak gembok-gembok yang ada. Faja'at hadhil uqubah munasibah, maka datanglah hukuman yang sangat cocok ini, radi'ah bi ibanatil adwi, yang sangat-sangat mampu mencegah kejadian yang sama dengan cara memisahkan anggota badan alladzi ja'alhu sariq wasilatan, yang dia pakai untuk apa? Mencuri. Jadi jadi dia mencuri pakai apa? Kan pakai tangan. Jadi tangan yang dipakai mencuri dipotong. Sehingga dari situ hukuman ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Nakalam minallah, sebagai hukuman plus apa? Bikin orang itu jera terhadap perbuatan tersebut. Wallahu azizun hakim, dan keputusan hukum Allah Ta'ala sangat-sangat bijak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia. Wa ila hadhil kabirah, dan kepada dosa besar ini asyarun nadim memberikan isyarat biqaulihi, dengan ucapannya wasirqatu malil ghair, mencuri harta orang lain, wa huwa birraf'i ma'tufun ala ma qablah, ay kadzaka minal kabair, termasuk dosa besar sirqatu malil ghair, mencuri harta orang lain. Wa qad dabattu bil kasri wa lam aqif alaih, aku sudah mendapatinya ini sirqah pakai kasrah ya, bukan sariqah tapi pakai apa? Sirqah. Dan saya belum berhenti terhadap lafadz ini, kenapa jadi kasrah. Wa inna ma waradal fathah, yang terkenal sariqah itu pakai lafadz apa? Fathah, tidak pakai kasrah. Tapi dalam kitab ini pakai kasrah. Fafil qamus wa syarhuh, di dalam Qamusul Muhit dan syarahnya, sariqa minhu syai' yasriqa yasaraqan muharrikah wa katifin wa saraqatan muharrak. Apa ini? Dah. Baik, cukup sampai di sini. Ini ada beberapa pertanyaan. Apa hukuman bagi seorang koruptor ya? Antum tanya KPK, jangan tanya ke ana. Ini bukan tempatnya antum tanya ke ana. Itu urusannya siapa? Urusannya penguasa ya, tidak masuk dalam yang dikabarkan oleh dalil. Apakah perampok yang sudah dihukum di dunia akan dihukum lagi di akhirat kelak? Allah alam bisawab. Yang jelas diharapkan hukuman dunia tadi bagi yang bertobat maka selesai. Tapi yang tidak bertaubat maka tentunya hukuman dunia tadi tidak bermanfaat. Apa hukumnya menjual lutingan? Apa itu lutingan itu? Barang temuan yang berharga tapi sudah terlantar, nggak tahu pemiliknya, atau sudah dipastikan pemiliknya sudah tidak peduli barangnya tersebut. Jadi menjual barang temuan yang sudah tidak diketahui yang sudah terlantar, nggak diketahui siapa pemiliknya. Untuk barang temuan, maka jika sudah diumumkan selama 1 tahun ya, selama 1 tahun, maka itu boleh dimanfaatkan. Tetapi seandainya tiba-tiba pemiliknya datang, maka dia domin itu menjamin ya, wajib mengembalikan barang tersebut. Paham? Nah, ini kata-kata nampaknya pemiliknya sudah nggak butuh, paham ya? Maka di sini wajib minta halal kepada pemiliknya, nggak bisa ditakwil sendiri, nggak bisa ditafsirkan sendiri. Misal sandal di situ keleleran, ada atau enggak? Kayaknya enggak ada ya. Jadi misal ada kondisi seperti itu, maka minta halal kepada pemiliknya, tidak boleh ditafsirkan dengan tafsir pribadi.
jika teman kita mengambil barang yang pengen dipinjam, setelah menggunakannya baru bilang izin, apakah perbuatannya termasuk mencuri atau maling? Jadi tolong, ini kebiasaan ya, kebiasaan adat, tapi bukan adat yang ma'ruf, tapi ini masuk kategori adat yang buruk. Pinjam tapi belum izin kepada pemiliknya, ngambil sandal dulu baru bilang apa? Afwan akhi pinjam. Ini termasuk apa? Adat yang buruk. Ini perkara sepele, tapi taruhannya akhirat. Antum di sini sudah balik atau belum? Sudah balik semua ya? Kalau sudah balik, mukallaf atau tidak? Mukallaf. Kalau mukallaf berbuat dosa, melakukan pelanggaran syar'i, resiko di akhirat atau bukan? Resiko di akhirat. Oke lah, di sini sekarang masih nyantai ya. Tetapi perkara akhirat itu tidak bisa disepelekan begitu saja. Tafadhol, if'alu ma syi'tum, fasna ma syi'ta, silahkan berbuat sesukamu. Itu urusan kamu, nggak ada urusan. Mubalik menyampaikan ma'alaika ilal balagh, hanya menyampaikan al-haq itu seperti apa. Masalah keputusan balik kepada masing-masing pribadi, nggak ada urusan. Yang jelas itu resiko di akhirat kelak. Jadi jangan sampai perkara-perkara sepele dianggap sepele karena ada akhirat, dan akhirat itu perkaranya berat. Dan semua yang kecil maupun yang besar, saghiratin kabiratin, semuanya akan terbuka. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan seberat biji sawi pun akan terhitung. Siapa yang berbuat keburukan seberat biji sawi pun akan terhitung. Nah sekarang biji sawi sama sandal berat mana? Biji sawi sama sandal berat mana? Dijawab. Biji sawi atau sandal yang berat? Biji sawi aja kehitung, apalagi sandal. Walaupun sandalnya sandal swallow yang apa? Yang harga berapa itu? 7 ribuan ya. Itu lebih berat daripada biji sawi. Kecuali biji sawinya emas ya, lain lagi ya. Harganya lebih mahal daripada sandal. Tapi syahidnya di sini adalah perbuatan kita semuanya terhitung, tidak ada la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil. Oleh karena itu semuanya wajib mawas diri. Ingat, kita semuanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib berusaha berikan yang terbaik selama sisa hidup kita di dunia ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicederai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Afwan, apakah untuk koruptor ada hukuman hadnya? Ini sudah anak jawab tadi, tanya ke KPK untuk di negeri kita, enggak ditanyakan kepada ustadz ya, karena dia tidak masuk kategori pencurian. Kalau pencurian maka ada hukuman apa? Ada hukuman potong tangan. Apa bedanya sembunyi-sembunyi sama rahasia? Enggak berbeda. Kalau mencuri dengan kaki, maka apakah kakinya akan dipotong? Kalau masih punya tangan, tangannya yang dipotong ya. Apa itu? Nisab itu harus tatkala sekali ngambil atau berkali-kali. Contohnya hari pertama 00 rupiah, terus hari kedua jawabannya pas apa? Ini pencuri yang faqih. Jadi mencurinya pakai bertahap. Hari ini 10.000 sampai 100 kali. Sampai 100 kali akhirnya berapa? Jadi 1 juta. Ini masih belum masuk nisab ini. Masih belum masuk nisab. La haula wala quwata illa billah. Tapi pencuri itu enggak tahu fikih rata-rata. Nggak tahu fikih. Intinya untuk apa? Untuk pencurian yang apa?
yang kasus yang ketangkep itu ya, kasus yang ketangkep. Untuk afrodnya maka tidak masuk di sini, nggak masuk kategori itu. Apakah boleh mengambil buah yang ada di dahan yang dahannya masuk ke jalan umum? Apakah itu termasuk hak torik dan boleh untuk mengambilnya? Jawabannya jangan diambil ya, jangan diambil karena minimal itu ada syubhat di situ. Syubhat kaidahnya apa? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Allah alam bisawab. Ana lupa jawaban masalah ini. Taib, ana cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.